Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya Diana. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengembangan alat penilaian hasil belajar berupa tes. Tes bentuk lisan. Tes lisan merupakan salah satu bagian dari tes penilaian pengetahuan. Tes lisan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Jawaban tes lisan dapat berupa kata, frase, kalimat maupun paragraf. Kriteria dalam melaksanakan tes lisan yang pertama yaitu derajat kesukaran, muatan ilmu, jumlah waktu yang disediakan, dan angka maksimum yang mungkin dapat dicapai oleh setiap peserta tes hendaknya diperkirakan sama. 2. Jika peserta tes tetap tidak dapat memberikan jawaban hingga waktu yang disediakan habis hendaknya pindah ke nomor tes berikutnya. 3. Dalam membacakan tes, penguji boleh menggunakan kata-kata penguji sendiri asal intinya sama. 4. Penguji dilarang memberondong ataupun memperosokkan dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang ternyata tidak tertulis dalam lembaran tes. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan. Yang pertama yaitu menyusun kisi-kisi yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan pertanyaan, perintah yang harus dijawab siswa secara lisan. Yang kedua yaitu melakukan analisis KD sesuai dengan muatan pelajaran. Yang ketiga menyiapkan pertanyaan, perintah yang akan disampaikan secara lisan. Yang keempat, melakukan tes dan analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Penilaian lisan dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, sebelum dilaksanakan tes lisan, pendidik sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada peserta didik sehingga dapat diharapkan memiliki validasi yang tinggi dan baik dari segi isi maupun konstruksinya. Yang kedua yaitu skor ditentukan saat masing-masing peserta didik selesai dites agar pemberian skor atau nilai yang diberikan tidak dipengaruhi oleh jawaban yang diberikan oleh peserta didik yang lain. Yang ketiga yaitu siapkan pedoman dan ancar-ancar jawaban bentuknya agar menyukai kriteria pasti dalam penskoran dan tidak berkecok dengan jawaban yang panjang, lebar, dan berbelit. 4. Yang diberikan hendaknya tidak menyimpan atau berubah arah dan evaluasi menjadi diskusi. Yang kedua yaitu tes dalam bentuk uraian. Tes dalam bentuk uraian ini adalah rincian soal yang berisi pertanyaan atau jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengungkapkan pikiran peserta tes secara naratif. Ciri khas tes uraian jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal, tetapi disusun oleh peserta tes. Keunggulan dan kelemahan tes uraian. Yang pertama yaitu tes dapat dengan baik mengukur hasil belajar yang kompleks. Hasil belajar yang kompleks artinya hasil belajar yang tidak sederhana. 2. Bentuk-bentuk penilaian terutama berfokus pada pengukuran kemampuan untuk membagi buah pikiran dan sumber informasi pada suatu pola pikiran tertentu yang disertai dengan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu bentuk tes uraian lebih meningkatkan motivasi untuk melahirkannya dan watak sendiri sesuai dengan sifat-sifat tes yang menuntut kemampuan siswa untuk mengungkapkan jawaban dalam kata-kata sendiri. Yang keempat yaitu keuntungan lain dari uraian tes yang memudahkan guru untuk menyusun butir-butir soal. Yang terakhir yaitu tes-tes yang sangat dibutuhkan untuk menulis. Hal ini merupakan kelemahan sekaligus keunggulan. Penggunaan tes bentuk uraian. Yang pertama, jumlah siswa atau peserta tes relatif sedikit. Yang kedua, waktu yang dipunyai guru untuk mempersiapkan soal relatif singkat dan terbatas. Tujuan instruksional yang ingin dicapai dalam kemampuan mengekspresikan pikiran dalam bentuk tertulis, menguji kemampuan dengan baik atau kemampuan penggunaan bahasa secara tertib. Guru ingin memperoleh informasi yang tidak tertulis secara langsung dalam soal ujian, dapat mengetahui dari tulisan peserta tes seperti sikap, nilai, atau pendapat. Terakhir yaitu guru ingin memperoleh hasil pengalaman belajarnya. Penyusunan kisi-kisi tes dengan cermat.
Jenis sekolah, yang pertama itu jenis sekolah atau jenjang sekolah, 2 tingkat sekolah, 3 bidang studi dan mata pelajaran, yang keempat tahun pelajaran, yang kelima kurikulum yang diacu atau yang digunakan, yang keenam jumlah soal, ketujuh bentuk soal, 8 standar kompetensi, 9 kompetensi dasar, 10 materi yang akan diujikan atau dijadikan soal, 11 indikator, dan 12 nomor urut soal. Penulis butir soal yaitu kedalaman, kedua ruang lingkup, serta jumlah rincian. Penskoran tes uraian yang pertama yaitu relevansi isi jawaban peserta tes dengan jawaban yang diharapkan. Kedua, kecukupan isi jawaban peserta tes tentang masalah yang dikembangkan. Ketiga yaitu kerapian dan menyusun isi jawaban peserta tes. Yang keempat, lain-lain yang perlu dan relevan dengan bidang kajian dan titik berat tes. Misalnya, penggunaan bahasa yang lugas dan mudah. Tes objektif yang juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek atau short answer test. Tes yang tidak, tes ya atau tidak, yes no test. And test model baru, new type test, adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau item yang dapat dijawab oleh testi dengan jalan memilih salah satu jawaban atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang dapat dipasangkan pada masing-masing item, atau dengan cara mengisikan atau menuliskan jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir items yang bersangkutan. Ketepatan penggunaan tes objektif, yang pertama yaitu peserta tes jumlahnya cukup banyak. Yang kedua yaitu penyusunan tes atau tester telah memiliki kemampuan dan bekal pengalaman yang luas dan dalam menyusun butir-butir tes objektif. Penyusunan tes memiliki waktu yang cukup longgar dalam mempersiapkan penyusunan butir-butir soal tes objektif. Penyusunan tes merencanakan bahwa butir-butir tes soal objektif itu tidak hanya akan digunakan dalam satu kali tes saja, melainkan dipergunakan lagi dalam kesempatan tes hasil belajar yang akan datang. Penyusunan tes objektif berkeyakinan bahwa dengan mengeluarkan butir-butir soal tes objektif, maka prinsip objektivitas akan lebih mungkin untuk diwujudkan ketimbang menggunakan butir-butir soal tes subobjektif. Keunggulan yang dimiliki oleh tes objektif yang pertama yaitu sifatnya lebih representatif dalam hal mencakup dan mewakili materi yang telah diajarkan kepada peserta didik atau telah diperintahkan kepada peserta didik untuk mempelajarinya. Yang kedua yaitu lebih memungkinkan bagi tester untuk bertindak lebih objektif. Yang ketiga yaitu mengoreksi tes objektif jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan tes uraian, bahkan dapat menggunakan alat-alat kemajuan teknologi, misalnya mesin scanner. Adapun kelemahan tes objektif yaitu menyusun butir-butir soal tes objektif adalah tidak semudah seperti hanya menyusun tes uraian. Yang kedua, tes objektif pada umumnya kurang dapat mengukur atau mengungkap proses pemikiran tinggi dan mendalam. Yang ketiga, dengan tes objektif terbuka memungkinkan bagi tester untuk bermain spekulasi, tebak-terka, ada untung dalam memberikan jawaban soal. Jenis-jenis tes objektif. Yang pertama, tes objektif pilihan ganda. Yang kedua, tes objektif menjodohkan. Yang ketiga, tes objektif benar salah. Yang terakhir yaitu tes objektif bentuk isian melengkapi. Tes perilaku. Yang terakhir yaitu tes perilaku. Tes perilaku yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau penampilan. Kaidah-kaidah penyusunan tes perbuatan yang pertama yaitu jabarkanlah kegiatan yang akan dipraktekkan ke dalam unsur-unsurnya. Yang kedua, susunlah unsur-unsur perilaku yang akan diukur dalam pedoman pengamatan secara logis. Yang ketiga, buatlah petunjuk pengerjaan yang jelas dan lengkap. Yang keempat, identifikasi alat-alat perlengkapan yang diperlukan. Yang kelima, pertimbangan kemungkinan pelaksanaan. Pengadministrasian tes perbuatan. Yang pertama itu prosedur pelaksanaan, dan yang kedua yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Tes tindakan memiliki beberapa keunggulan, yaitu cocok digunakan untuk mengukur aspek perilaku psikomotor. B. Dapat digunakan untuk mengecek
kesesuaian antar pengetahuan teori dan keterampilan mempraktekannya. Yang ketiga itu tidak ada kesempatan untuk menyontek. Kelemahan tes perbuatan, yang pertama itu lebih sulit dalam mengadakan pengukuran, yang kedua itu memerlukan biaya yang relatif besar, dan yang terakhir itu memerlukan waktu yang relatif. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf atas mungkin terganggu atas suara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.